pupuk, katakanlah pupuk pabrik ya, pupuk pabrik atau pupuk sintetis yang mahal. Ya kebetulan lahan ini juga sekitar 20 tahun juga tidak pernah digarap. Akhirnya kami memutuskan secara organik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, setelah sebelumnya kami membicarakan tentang budidaya jahe merah organik dan pemanfaatan kotoran kambing dari ternak kambing kami sebagai pupuk organik untuk kami budidaya jahe merah dan porang organik juga. Nah, kali ini kami ingin menyampaikan kedua hal tersebut, yaitu tentang peternakan dan pertanian, sehingga topik yang kami angkat kali ini tentang pertanian terpadu di Aksara Agro and Farm. Jadi ada 3 poin di sini. Pertama, ternak kambing perah, yang kedua jahe organik dan porang juga. Nah, di thumbnail kami sudah menyantumkan bahwasanya di pertanian terpadu atau integrated farming itu akhir dari peternakan itu merupakan awal dari pertanian, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman video kali ini kami meliput di perkebunan kami saja untuk di kandang ternak kambing kami. Silahkan teman-teman melihat di playlist, sudah cukup ada beberapa video komplit tentang perawatan kambing maupun tentang hal-hal baik tradisional maupun pengobatan yang agak medis dalam merawat ternak kambing, khususnya ternak kambing perah. Nah, jadi kali ini video kami ini di depan pondok. Jadi ini tempat budidaya jahe merah yang organik. Di belakang pondok sana juga merupakan tempat budidaya jahe merah organik. Sedangkan di atas ini, kita coba jalan ke atas, itu ini bedengan untuk budidaya porang, teman-teman. Nah, jadi budidaya porang di sini, teman-teman. Nah, ini tandon air yang dimana sumurnya ada di bawah itu yang plastik. Itu kita kemarin sumur gali kurang lebih hanya 6 meter. Nah, jadi awalnya itu kita memulai itu dari budidaya jahe merah. Jadi kita budidaya jahe merah. Untuk strategi dari kami itu kita melakukan awal penanaman jahe merah itu tidak satu periode, teman-teman. Kalau satu periode nanti kita ketemu harga panen yang harga rendah, kita sudah wassalam. Karena untuk modal selanjutnya kita juga memerlukan setidaknya untuk pembibitan maupun untuk tenaga untuk perawatan. Nah, kami kemarin alhamdulillah melakukan 3 kali periode tanam budidaya jahe merah. Jadi setiap 3 bulan sampai 4 bulan itu kami melakukan persemaian, lalu dilanjutkan dengan pindah tanam di lahan dan polybag untuk jahe merah organik. Nah, kemudian setelah kami memulai budidaya jahe merah 3 periode, itu kami memulai budidaya porang. Nah, yang berada di atas pondok ini, itu untuk porang, memang khasnya porang itu spesialnya memang mulai tumbuh itu saat awal musim hujan, teman-teman. Nah, dikarenakan saat awal musim hujan, sehingga tahun kemarin itu awal musim hujan itu di awal November, sehingga di bulan Oktober kita sudah menyelesaikan olah lahan. Artinya membuat bedengan-bedengan seperti ini. Nah, untuk olah lahan itu kami membutuhkan pupuk organik. Dalam hal ini hampir 80-90% itu kotoran hewan. Nah, di lahan budidaya porang 3000-an meter persegi ini kami merasakan betul saat waktu itu membeli kotoran kambing untuk kita fermentasi sendiri itu cukup lumayan bagi kantong keuangan kami. Nah, karena itu saat itu setelah kita menanam porang di bulan Oktober akhir, kami akhirnya memulai ternak kambing. Nah, jadi itu awal mulanya dan urutan ceritanya antara budidaya jahe merah organik, kemudian budidaya porang. Yang khasnya porang itu memang tumbuh di bulan awal hujan, nanti panen di awal kemarau. Nah, lalu kami merasakan untuk kelanjutan, untuk pertanian berkelanjutan, kami kok merasa kebutuhan bahwa kotoran
hewan ini sangat-sangat urgent dan sangat prioritas, sehingga kami merintis ternak kambing, khususnya ternak kambing perah, untuk kami nanti manfaatkan limbahnya untuk pertanian. Makanya di thumbnail yang kami tuliskan di video ini, akhir dari peternakan itu, artinya limbah ternak kambing, itu merupakan awal dari pertanian. Karena tidak bisa kita pungkiri, hampir 80-90% kita menggunakan pupuk organik tersebut untuk olah lahan, teman-teman, media tanam. Nah, jadi selain pemanfaatan sebagai pupuk organik, kita juga membuat pupuk organik cair itu untuk budidaya jahe merah maupun porang. Itu semuanya kita buat sendiri dan itu organik, teman-teman. Nah, dan alhamdulillah untuk tahun ini, di mana kita akan memperluas lahan porang. Jadi nanti total luas lahan porang itu kurang lebih sekitar 1 hektar. Itu insya Allah sudah bisa gratis untuk pengadaan pupuk kandang atau pupuk kambing sebagai pupuk organik di budidaya porang maupun jahe nantinya. Karena alhamdulillah kita sudah bisa menyukupi sendiri dari limbah kotoran kambing kami sendiri, teman-teman. Meskipun jumlahnya belum terlalu banyak dari kambing yang kita pelihara. Nah, kemudian jadi yang kita namakan pertanian terpadu itu memang di awal kita tidak sengaja. Jadi setelah kita menjalani ternak kambing perah, baru kita sadar bahwasanya, oh berarti ini memang yang namanya pertanian terpadu atau integrated farming itu memang harus saling berkesinambungan. Sangat pincang jika kita itu melakukan pertanian atau budidaya tanaman perkebunan, tetapi kita tidak, ya setidaknya pelihara beberapa ekor ternak, itu nanti juga agak pincang, kecuali teman-teman mempunyai modal yang cukup besar, sehingga untuk pengawalan pengadaan pupuk organik itu bisa tercukupi. Begitu pula nanti saat perluasan lahan. Nah, kami memutuskan mulai pelihara kambing itu cukup dengan pola breeding, artinya peranakan, sehingga kita untuk ternak kambing perah yang di kandang sana itu kita betinanya itu dari kambing Jawa, kemudian pejantannya dari Sapera, yang dimana Sapera ini ras perah. Nah, dari situ kita nanti akan menghasilkan peranakan cempe yang betinanya kita besarkan nanti untuk yang akan kita target perah. Karena kalau sudah peranakan itu cross kawin dengan pejantan perah, itu masa laktasinya itu lebih panjang dibandingkan dengan masa laktasi kambing Jawa atau kambing lokal. Nah, jadi masa laktasi ini yang diutamakan, sehingga yang biasanya kambing betina Jawa itu masa laktasi hanya sekitar 3-4 bulan setelah melahirkan, tapi kalau dengan kambing yang cross atau sudah dikawinkan dengan pejantan perah, insya Allah sampai 8 bulan lebih itu masih bisa produksi cukup bagus untuk susu kambingnya, teman-teman. Nah, untuk kemudian bisa kita katakan akhir dari pertanian. Nah, kalau tadi kan akhir dari peternakan ya, artinya akhir dari peternakan itu kotoran kambing itu merupakan awal dari pertanian. Begitu pula sebaliknya, teman-teman. Akhir dari pertanian artinya rumput liar. Akhir dari pertanian itu contoh saja rumput liar. Jadi mungkin beberapa video sebelumnya kita sudah membuatkan tentang pembuatan silase dari rumput liar yang kita kemarin potong dengan alat pemotong rumput, mesin pemotong rumput. Nah, kita kemarin memotong ini, teman-teman. Ini sudah kita bersihkan rumput liarnya. Begitu pula yang di samping saya ini. Kalau yang di atas itu belum kita bersihkan. Nah, jadi akhir dari pertanian artinya limbah rumput liar itu bisa kita manfaatkan untuk awal peternakan, sehingga artinya untuk pakan ternak. Jadi alhamdulillah silase dari rumput liar ini ternak juga mau untuk mengkonsumsinya dengan silase. Nah, jadi silase itu cukup membantu kita agar kita itu tidak tiap pagi, tiap sore itu ngarit terus, teman-teman. Nah, begitu pula padi. Jadi yang di sawah itu sekam itu bisa kita manfaatkan, kita fermentasi untuk tambahan media tanam. Bahkan kami juga membakar sendiri sekam tersebut untuk kita manfaatkan nanti juga tambahan media tanam.
karena manfaatnya dari skambak itu sangat bagus sekali teman-teman. Nah, jadi kita berawal dari mengalami sendiri, kita kemarin bertemu dengan kendala pupuk, katakanlah pupuk pabrik ya, pupuk pabrik atau pupuk sintetis yang mahal. Ya kebetulan lahan ini juga sekitar 20 tahun juga tidak pernah digarap. Akhirnya kami memutuskan secara organik. Ya sebenarnya bukan sok-sokan organik, tapi dengan organik itu kita bisa menekan biayanya teman-teman. Nah karena dengan organik tersebut kita ketemu kendala pupuk yang mahal. Akhirnya kita juga pernah mengalami beli kohe, kotoran hewan kambing. Kita beli per karung, sekian puluh karung, kita fermentasi sendiri. Untuk luas 3.000 meter persegi ini juga cukup banyak pengeluaran kami kemarin. Sehingga ke depan alhamdulillah dengan kita adanya ternak kambing yang berada di kandang sana, itu kita cukup terakomodir lah untuk setidaknya pengadaan kotoran kambingnya nantinya. Untuk perluasan lahan porang maupun jahe merah organik ini. Nah kemudian ada siklusnya teman-teman antara tani dengan ternak. Jadi siklus ini yang harus kita jaga. Jadi semisal teman-teman budidaya jahe kemudian budidaya porang, itu usahakan pertanian itu tidak hanya satu komoditas. Tapi kalau teman-teman itu hanya pertanian satu komoditas saja, itu nantinya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah harganya itu anjlok, itu teman-teman masih bisa ada harapan dari komoditas yang satunya lagi teman-teman. Nah itu manfaatnya jika kita melakukan pertanian terpadu, di mana jenis komoditas perkebunannya tidak hanya satu, dan yang berikutnya kita juga integrasikan dengan peternakan. Jadi teman-teman tidak harus kambing, jadi teman-teman bisa juga dengan ayam maupun dengan sapi. Nah kenapa kami memelihara kambing bukan domba maupun bukan sapi, kita akan buatkan video setelah ini kita akan buatkan videonya. Jadi itu juga perlu strategi, tidak asal-asalan kenapa kita memilih ternak kambing bukan ternak domba teman-teman. Itu menurut kami, cara kami dari Aksara Agro itu ada syaratnya. Jadi bukan sembarang semau kita suka ya itu yang kita jalankan. Nanti kalau seperti itu bisa malah balik 380 derajat, putus di tengah jalan. Nah mungkin itu teman-teman sedikit cerita dari kami tentang pertanian terpadu yang benar-benar ini pengalaman dari kami sendiri dan kami sudah rasakan manfaatnya teman-teman. Jadi mohon maaf jika memang pertanian terpadu di Aksara itu tidak seideal seperti pertanian terpadu yang berada mungkin di kanal YouTube yang lain yang mungkin sudah lebih luas, lebih lebih rapi dan sebagainya. Tapi dari sini harapannya teman-teman memutuskan untuk berani memulai perkebunan atau pertanian yang dipadukan dengan peternakan. Salam sehat selalu dari Aksara. Kami ucapkan terima kasih sudah mendukung selalu di channel Aksara Agro and Farm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.